Ya. Halo, selamat pagi semuanya. Halo teman-teman peserta kelas Etika dan Inovasi Digital. Halo juga untuk para peserta yang hadir sit-in dalam kelas hari ini. Ini kita sambil menunggu yang sedang di lobby dulu ya, yang sedang menunggu ya. Mungkin nanti kita akan memulai kelasnya dengan sedikit ice breaking dulu, gitu. Silahkan bagi teman-teman yang sudah masuk sebelumnya. Oh ya, saya lupa. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Suci Lestari Yuwana. Biasanya dipanggil sama teman-teman di kelas Mbak Nana, begitu. Di sini saya bersama dengan Mas Dodi, gitu ya, Kusrido Ambardi, memfasilitasi kelas yang berjudul Etika dalam Inovasi Digital. Dan ini sudah pertemuan kelas yang ke sekitar 12 ya, kalau nggak salah. Jadi kita masih ada sisa 2-3 pertemuan lagi. Dan untuk tema kelas kita minggu ini, kita akan membahas mengenai dinamika perkembangan inovasi digital dalam konteks Global South, begitu. Saya kira ini juga masih terkait dengan diskusi tadi saat kelas, bukan kelas sih, saat sesi open day, begitu ya, di mana sebenarnya di HIUGM kita punya, kalau boleh dibilang, proyek politik gitu untuk mengetengahkan diskusi-diskusi dan istilahnya menambah urgensi gitu, mengetengahkan diskusi-diskusi mengenai the Global South. Oke, saya kira sekarang kita bisa mulai untuk saling ini dulu ya, mengenalkan diri gitu. Silahkan kalau ada yang mau memperkenalkan diri, dari mana asalnya, bisa menulis di kolom chat. Lalu di sini saya ingin, sebentar, saya juga ingin mengadakan sedikit kuis gitu ya. Tapi ini kuisnya kuis ringan-ringan. Ini juga buat teman-teman kelas etika ya. Ini kuisnya apa namanya, sebentar, saya mau share screen dulu. Oke. Ya, silahkan teman-teman, silahkan yang sudah ada di ruang Zoom, mungkin kita perkenalan dulu ya. Silahkan bagi yang punya akses ke internet, buka, semuanya pasti punya akses sih. Kalau bisa buka di device Anda, menti.com, itu masukkan kode 5455670. Oke. Lalu jika sudah bisa terhubung, silahkan mungkin kita mulai perkenalan dulu, masukkan daerah asal Anda. Saya mau tahu nih teman-teman, kebanyakan dari daerah mana aja nih? Oke, tunggu sebentar. Oke, silahkan bagi yang sudah bisa mengakses atau yang baru bergabung, masuk ke menti.com, lalu masukkan kode 5455670, lalu tuliskan sebutkan daerah asal Anda. Sudah bisa? Sebentar. Ini ada. Kayaknya di menti.com ini ada masalah deh, karena kalau dibuka pertanyaan pertamanya itu malah tanya tentang kesadaran kelas etika. Lalu bisa diulang nggak, Tanah, suaranya
kurang Oh, udah kedengeran ya? kencang. Ini Mm-mm. Mbak, kalau yang saya lihat di menti.com yang saya masukkan kodenya, itu Mm-mm. bukan pertanyaan asal dari mana, tapi malah kesan dan pesan kelas etika. Mungkin salah kode, Mbak. Oh, oke. Itu salah klik, itu pertanyaan apa, itu slide terakhir harusnya. Oh, Makasih ya. oke. Ya, Makasih ya, Tana. Ini saya coba atur ulang ya. Oke. Let's see. Nah, kalau sekarang bisa dibuka nggak menti.com-nya? Keluar boleh, pertanyaan apa nih sekarang? boleh di-share lagi, Mbak, tadi kodenya? Oh, ya, oke. Nah, 5455670. Sudah keluar Oke, semua. siap. Terima kasih. Jogja, Banyuwangi, Cilacap, halo dari Cilacap, dari Lumajang, Palembang, wow, dari Jakarta, dari mana aja nih? Mojokerto, halo semuanya. Semarang, Solo, Riau, Blitar gitu ya. Blitarnya pakai M ya, Blitar. Kayaknya saya tahu nih siapa. Maluku Utara, halo. Magetan, wah luar biasa ini. Sambil menunggu lagi, dari mana lagi nih? Banyumas, halo Banyumas. Semarang, Semarang udah belum ya tadi ya? Ya, belum. Semarang, Bangkalan, oke. Ada lagi? Bali, halo dari Bali. Kita satu daerah asal ya. Tadi siapa tuh yang dari Bali? Boyolali, no. Boyolali juga pakai M depannya. Terus mana lagi nih? Oke. Sambil Surabaya, ada dari Surabaya. Sambil eh, mengisi, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Kelihatan nggak? Sebutkan jurusan saat kuliah S1. Kita sama-sama melihat gitu demografi kelas kita untuk hari ini. Dari komunikasi, dari English for PR, dari HI, dari pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah itu maksudnya gimana ya? Mungkin bisa menjelaskan di chat ya, kalau chat. Akuntansi, ilmu pemerintahan, IR forever. S1, S2-nya HI, S3-nya juga HI ya. Amin. Mana lagi nih? Agent, ilmu agent, apa jurusan agent? Apa itu jurusan agent? Manajemen, teknik informatika, FKIP bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, pembangunan sosial, ilmu pemerintahan. Oke. Wah, ini cukup beragam ya disiplinnya. Jadi kita bisa nanti diskusi tukar pikiran begitu ya antar disiplin. Em, Pendidikan luar sekolah, MKP. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, mungkin ini pertanyaan yang sedikit ini dulu ya, memperkenalkan kelas kita. Apa ya kira-kira yang terlintas dalam benak Anda tentang etika dalam inovasi digital? Silahkan. Ini Anda bisa menuliskan lebih dari satu jawaban ya. Silahkan. Buat teman-teman yang masuk kelas etika dalam inovasi digital, peserta kelas juga coba dikeluarin konsep-konsep yang udah pernah kita diskusikan apa aja. Cash on delivery. Oke. Apalagi kira-kira yang kalau Anda dengar kata etika dalam inovasi digital, ngomongin apa sih? Determinism, bagus. Transparansi, oke. Humanis, apalagi?
AI colonialism, oke, ini kayak dari peserta kelas nih ya, diskusi kita 2 minggu lalu nih. Eksploitasi data, keamanan, pengaruh, lalu ada tanggung jawab, oke, hak cipta, oke, akuntabilitas, responsible, oke, platform workers, keamanan data, digital awareness, privasi, cyber security, oke, menarik-menarik ini temanya. Data governance, compliance, oke, menarik sekali. Ada lagi AI, oke, responsible AI, responsible. Nah, ini kayaknya yang nulis responsible ini yang ikuti kelas minggu lalu ya, karena tema kita minggu lalu tentang responsible innovations. Oke, terakhir nih, ya bukan terakhir sih, nanti ada 2 pertanyaan lagi. Kita lanjut ya. Nah, ini sedikit agak masuk ke salah satu konsep yang kita bicarakan di dalam kelas ya. Tapi silahkan mungkin buat teman-teman yang baru mengikuti kelasnya hari ini bisa mungkin sudah pernah membaca tentang konsep technological deterministic atau determinism, atau juga pernah mungkin mengikuti diskusi atau menonton dari media begitu ya. Mungkin silahkan siapapun ya, terbuka bagi siapapun, berikan contoh pernyataan-pernyataan yang bersifat technological deterministic. Apa kira-kira itu? Nggak bisa kelihatan, Kak? Oh, press enter to show the answer. Oke. Teknologi akan menyelamatkan manusia dari kekurangan inherent manusia itu sendiri. Oke. Memiliki smartphone membuat kualitas hidup jadi lebih baik. Oke. Ini 2 pernyataan ini saya kira sudah termasuk pernyataan yang tepat ya, menggambarkan technological deterministic. Ada lagi? Apa kira-kira? Mungkin Anda sambil bisa melihat produk-produk teknologi yang ada di sekitar Anda, terus apa ya kira-kira pandangan deterministik dalam melihat produk ini? Kalau mau selfie yang bagus harus pakai iPhone, oke? Apa-apa bisa selesai dengan dibuatkan aplikasi, oke? Ya, udah mulai dapat nih ya sense-nya ya. CCTV membuat rumah menjadi lebih aman, oke? Google Maps membantu agar tidak tersesat. Oke, ini nanti ada satu cerita menarik tentang Google Maps atau tentang virtual maps yang ingin saya bagikan. OTW menjadi masyarakat adat teknologi. Oke. Sekarang nggak usah bingung cari di Google, ada jawabannya di Chat GPT. Oke. Jadi kalau nggak di Google, Chat GPT, that's the only Godfather yang kita punya sekarang ya. Bikin penelitian pakai Chat GPT aja, oke. Meeting harus dengan Zoom, oke. Undangan nikahan bisa dibuat online, oke. We shape our tools and our tools shape us. Oke, menarik ini. Mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut nanti ya yang menulis pernyataan ini. Shopee membuat belanja jadi lebih mudah. Pesan-pesan sponsor apa gimana ini? Semua jadi lebih simple. Semua yang mana? Kurang spesifik ya. Semua jadi lebih simple karena teknologi, mungkin gitu ya kalau mau dibuat lebih spesifik. ChatGPT membuat masyarakat modern jadi pemalas. Oke. Ada lagi nggak? TikTok Live membuat harga jadi lebih murah. Oke. Menarik ini. Ada lagi? Mungkin saya boleh ngundang nggak yang nulis we shape our tools and our tools shape us, gitu, mungkin bisa menjelaskan maksudnya apa ini we shape our tools and our tools shape us. Boleh di-share siapa tadi yang menuliskan jawaban ini? Ada?
Saya sambil lihat chat, mana ya kolom chat? Ada di chat nggak? Belum nongol. Ada siapa tadi yang nulis? We shape our tools shape us. Bisa menulis di kolom chat juga ya. Apa maksudnya? Kalau tidak punya akses internet, kita pasti akan menjadi masyarakat tertinggal. Oke, saya kira ini sebagian besar atau mungkin hampir semua pernyataan-pernyataannya bisa dikategorikan sebagai pernyataan yang bersifat deterministik, gitu ya, technological deterministik. Mungkin sebelumnya nih, saya punya pertanyaan mungkin buat teman-teman yang baru bergabung hari ini, ada gambaran nggak kira-kira apa sih yang dimaksud sebagai technological deterministik itu? Kalau melihat dari pernyataan-pernyataan ini, teknologi menyelamatkan manusia, apa-apa bisa selesai dengan aplikasi, sekarang nggak usah cari di Google, carinya chat GPT, kalau mau selfie harus pakai iPhone, semuanya bisa berbasis digital karena ini di era 4.0. Mungkin ada yang bisa share apa ya yang dimaksud dengan technological determinism? Ada yang ingin urun pendapat? Kalau enggak, saya persilahkan mungkin dari teman-teman etika dan inovasi digital. Ini diskusi kita di pertemuan 1, 2, 3 ya. Ada yang masih ingat nggak apa sih technological determinism itu? Eh, saya boleh, Mbak? Boleh, silahkan Alif. Ya, baik. Terima kasih. Technological determinism atau deterministik itu sederhananya sebuah kepercayaan, ya entah itu kepercayaan yang sadar atau secara alam di bawah sadar. Kalau misalnya kemajuan yang dicapai oleh manusia itu didasarkan terhadap adopsi teknologi yang mutakhir dan eh, selain keberadaan teknologi itu menjadi sebuah ciri, terdapat sebuah keniscayaan kalau misalnya teknologi itu yang pasti akan berdampak positif terhadap kemajuan kita. Dan biasanya ketika ada elemen negatif itu dikarenakan orang tidak mengerti atau tidak mau memahami teknologi tersebut. Saya rasa seperti itu. Mungkin yang lain bisa Oke. menambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Alif. Tadi sudah urun pendapat ya mengenai technological determinism. Saya kira kata kuncinya dua, begitu ya. Yang pertama adalah bagaimana teknologi itu menjadi narasi dominan untuk menyelesaikan masalah atau bahkan teknologi itu tanda kutip gitu ya memimpin evolusi dari manusia itu sendiri. Jadi perkembangan sosial, perkembangan budaya itu mengikuti perkembangan teknologinya. Nah, pandangan-pandangan seperti itu atau paradigma berpikir seperti itu yang kita bisa kategorikan sebagai paradigma berpikir yang bersifat deterministik, technological deterministik. Nah, ini adalah salah satu konsep penting yang kita pelajari di dalam kelas etika dalam inovasi digital. Mengapa? Karena seperti tadi ya, mungkin yang sempat didiskusikan di saat Open Day, kelas atau jurusan DTC ini, Digital Transformation and Competitiveness ini berusaha membawa agenda gitu ya, membawa agenda politik, yakni ingin mengetengahkan diskusi-diskusi mengenai politik dari teknologi, begitu, bahwa teknologi itu tidak bisa kita pandang sebagai dinamika yang netral, tidak lepas yang lepas dari kepentingan-kepentingan politik. Kalau kita melihat dari skala global begitu, bagaimana misalnya teknologi ini mempengaruhi struktur ekonomi politik global, di mana misalnya negara-negara yang memiliki yang berhasil atau yang menguasai resource dan teknologi memiliki keunggulan kompetitif untuk mengalahkan negara-negara yang tidak memiliki resource atau memiliki teknologi. Nah, itu salah satunya ya. Lalu yang kedua tadi betul kata Alif bahwa technological determinism itu kata kuncinya adalah mengenai keniscayaan, seolah-olah
teknologi itu sudah apa ya istilahnya sudah mendikte gitu bagaimana perkembangan manusia, bagaimana perkembangan sosial. Nah, mungkin dalam kelas hari ini kita akan lebih banyak membahas mengenai dinamika antara Global North dan Global South ketika kita melihat mengenai sudut pandang dari perkembangan teknologinya. Nah, nanti silakan teman-teman, masih ada satu pertanyaan lagi di Menti ini, tapi dijawabnya nanti saja setelah usai kelas, begitu ya. Apa kesan-kesan yang teman-teman dapatkan selama mengikuti kelas etika dalam inovasi digital? Nah, itu nanti silakan teman-teman bisa menjawab setelah mengikuti kelasnya. Oke, baik. Saya kira itu sedikit apa ya perkenalan. Halo teman-teman semua yang baru bergabung hari ini. Terima kasih sudah bersedia bergabung dan mengikuti kelas kita hari ini. Nah, sekarang saya akan membagikan materi kita hari ini. Saya mau share screen dulu. Oke. Oke, ini saya membagikan presentasi, sudah terlihat ya? Oke, ini adalah materi yang akan kita diskusikan hari ini, teman-teman, mengenai ekonomi politik digital platform. Jadi, materi hari ini saya ambil dari buku yang termasuk proyek kolektif dosen-dosen HI, begitu ya, kalau Anda ingin mengetahui apa state of the art atau kajian-kajian terkini di HI-UGM, ini teman-teman bisa membeli buku ini atau mendapatkan buku ini di UGM Pers, judulnya The Global South, Refleksi dan Visi Hubungan Internasional. Jadi kalau dilihat itu ada sekitar 14 bab ya kalau tidak salah dari dosen-dosen kita di HI-UGM yang menceritakan perkembangan mengenai kajian terkini ataupun perkembangan kelas di HI-UGM dengan judul-judul atau topik-topik yang sangat spesifik. Izin mengabarkan tampilan di layar saya seperti ini. Oh, agak tertutup ya? Oke, terima kasih Alif. Mungkin kalau gitu saya coba share screen biasa aja ya. Sebentar. Sebentar, saya stop share dulu. Oke, berarti nanti reading view aja. Terus share screen. Nah, kalau sekarang lebih kelihatan nggak? Lebih bagus nggak kelihatannya? Oke, Saya aman, Mbak. aman ya? Oke, makasih Tana. Saya lanjutkan lagi. Semoga sekarang tampilannya sudah lebih baik ya. Sudah lebih baik, Mbak. Terima kasih. Thank you, Alif. Nah, ini tadi. Jadi tadi dari buku The Global South ya. Saya ulang lagi, ini buku di UGM Pers yang ditulis oleh dosen-dosen kita di HI-UGM. Nah, di sini saya bersama dengan Mbak Trevi. Mbak Trevi itu juga dosen di HI-UGM. Kami sama-sama memiliki minat yang di bidang ekonomi politik digital platform, dan kami menulis mengenai apa kira-kira agenda penelitian dan tantangan bagi The Global South kalau kita bicara mengenai ekonomi politik digital platform gitu. Nah, mungkin awalnya kalau saya boleh cerita sedikit balik awal, di sini sebenarnya ide besar yang ingin kami gambarkan dalam bab ini adalah kita ingin melihat kalau melihat digital platform dari sudut pandang ekonomi politik, kira-kira bagaimana ya ekonomi politik digital platform ini membentuk struktur relasi baru antara the global north and the global south gitu.
Lalu apa ya kira-kira strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh The Global South untuk mengejar atau bahkan melampaui keunggulan teknologi digital dari negara-negara di The Global North. Mungkin ini kalau boleh dibilang dua agenda ini cukup ambisius begitu ya, tapi saya kira bukan tidak penting bagi kita untuk memulai kajian melihat digital platform ini dari kacamata Global South gitu. Jadi apa sih yang sudah ada perkembangan mengenai inovasi digital di Global South? Lalu apa ya kira-kira konsep-konsep baru atau hal-hal baru yang bisa kita pelajari kalau kita melihat perkembangan digital platform di Global South? Kira-kira kita bisa memulai mempertanyakan hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, di sini ini sedikit perkenalan informasi general, mungkin teman-teman juga sudah sering lihat begitu ya mengenai definisi revolusi industri 4.0, apalagi misalnya teman-teman tadi yang dari teknik informatika atau misalnya dari ilmu ekonomi begitu ya, mungkin sudah sangat sering mendengar kata revolusi industri 4.0. Tapi buat yang belum, ini ada banyak sekali definisinya mengenai revolusi industri 4.0 ini, tapi yang saya ambil di sini adalah definisi yang diberikan oleh Brun dan kawan-kawan, di mana revolusi industri 4.0 dipandang sebagai sebuah rangkaian perkembangan kapabilitas teknologi yang mampu mengubah cara produk dan jasa diproduksi dan juga didistribusikan. Nah, yang menarik juga adalah di mana Maynard menceritakan bahwa tonggak penting dalam revolusi industri 4.0 itu bagaimana teknologi digital itu melebur gitu ya dengan physical and biological, sehingga inovasi di digital tidak hanya bersifat teknikal gitu, tapi juga inovasi digital merambah ke arah-arah biologi dan juga ke arah-arah fisika. Nah, kalau dilihat ada 4 gelombang teknologi digital, internet di tahun 2000-an, mobile internet di tahun 2010-an, begitu. Internet of Things di tahun 2020-an, dan saat ini yang sedang kita alami, dan saya kira ini masih sesuai begitu ya, adalah mengenai artificial intelligence di tahun 2030-an, dan saya kira kita sedang memasuki dekade itu. Selanjutnya, kalau kita melihat bagaimana kaitan antara industri 4.0 dengan ekonomi politik internasional, dari beberapa scholars, misalnya Lee, Frederick, and Jeremy menuliskan bagaimana revolusi industri 4.0 ini secara substantif telah merombak 3 tata kelola utama dalam praktek ekonomi politik internasional. Apa saja 3 tata kelola itu? Yaitu ada global commodity chains, lalu ada global value chains, lalu ada global production knowledge-nya. Nah, kemajuan dalam digital platform telah meringkas dan mengintegrasikan interaksi antar produsen dan konsumen dalam satu platform, serta menghilangkan sekat antara produk dan layanan. Kalau dilihat dari sisi aktornya, begitu kemunculan aktor-aktor IT itu banyak juga di bidang IT, atau kalau dalam subbab ini kami menyebutnya sebagai aktor ICT MNC, Information Communication Technology of Multinational Company. Saya kira di sini mungkin teman-teman nggak ada yang asing ya sama perusahaan-perusahaan yang disebutkan dalam PowerPoint ini, misalnya The Big Seven itu ada Apple, ada Alphabet, ada Microsoft, Amazon, Meta, Alibaba, Tencent, dan juga Samsung. Lalu selama kalau kita ngelihat pengelompokan lain, itu juga ada yang sering sebut sebagai GAFAM, Google, Apple, Facebook, atau sekarang Meta, Amazon, dan Microsoft. Nah, dari perkembangan aktor-aktor ini selama 2 dekade terakhir, kita bisa menyaksikan bagaimana ICT MNC ini semakin berkembang. Misalnya ada banyak scholars, ada banyak kajian yang berargumen bahwa teknologi akan menjadi salah satu alasan utama dalam konflik dan kerjasama di ranah politik dunia. Lalu ada juga scholars lain yang berpendapat bahwa transformasi dan kekuasaan yang dimiliki teknologi perlu diintegrasikan dalam studi hubungan internasional dan ekonomi politik internasional.
Itu kenapa saya kira setidaknya dalam 10 tahun belakangan atau 5 tahun belakangan itu banyak tren juga di skripsi dan tesis mahasiswa HIUGM mulai membicarakan mengenai teknologi. Kalau dulu kita ngomongin tentang apa, Facebooknya dulu tuh kan Friendster gitu ya, atau ngomongin tentang dulu apa blog gitu, sebagai sebuah kajian HI masih dipertanyakan HI-nya di mana begitu. Tapi kalau sekarang kita lihat perkembangannya justru banyak sekali isu-isu teknologi digital itu sangat berkaitan erat dengan isu-isu politik internasional. Entah itu isu konflik internasional, entah itu isu kerjasama antar negara, ataupun isu mengenai sustainable transitions begitu. Jadi saya kira sekarang bicara mengenai teknologi itu sudah menjadi sebuah kebutuhan dalam studi hubungan internasional. Lalu kita lihat kenapa sih kita harus belajar ethics di dalam digital innovations. Nah, tentu jawaban ini saya kira kita bisa mengambil dari salah satu contoh kasus Cambridge Analytica. Ada yang familiar? Ada apa sih dengan skandal Cambridge Analytica dan Facebook? Mungkin ada yang bisa cerita apa yang terjadi di Cambridge Analytica ini? Sebentar, saya sambil lihat kolom chat. Ya. Ada yang tahu ada apa? Kasusnya ada apa ini? Cambridge Analytica. Misi. Hai Daniel. Ya, kalau tidak salah yang itu yang di sekitar tahun 2015-2016 di mana Cambridge Analytica dicurigai terlibat dalam pengaturan pemilu di Amerika Serikat itu dan juga ada juga mengenai Brexit juga waktu itu saat referendum. Kalau tidak salah seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu tepat ya, Daniel. Jadi Cambridge Analytica ini adalah sebuah lembaga konsultan begitu ya di Inggris yang menggunakan data-data pengguna Facebook begitu. Tentu di situ ada keterlibatan Facebooknya juga ya yang memberikan akses kepada Cambridge Analytica. Tapi awalnya mereka menyebutkan bahwa data-data ini digunakan untuk kajian begitu ya. Tapi ternyata kajian itu memiliki implikasi politik. Salah satunya misalnya di Amerika kajian Cambridge Analytica ini digunakan sebagai strategi kampanye politik untuk memenangkan Donald Trump. Nah, saya kira tentu prakteknya gitu ya, bagaimana data dipakai, dikumpulkan dan digunakan untuk kepentingan komersil itu sudah sangat sering terjadi, bahkan mungkin sampai sekarang gitu ya, bahkan istilahnya ada data is the new oils dan lain-lain. Tapi saya kira Cambridge Analytica ini adalah salah satu critical moment di mana masyarakat global gitu mulai menyadari bahwa teknologi itu nggak selalu netral gitu. Teknologi itu justru sangat politically heavy gitu ya. Dan disitulah mulai akhirnya muncul isu-isu bukan hanya di situ saja, tapi saya kira di situ di kasus Cambridge Analytica ini diskusi-diskusi mengenai ethics itu semakin berkembang. Jadi diskusi mengenai bagaimana sih harusnya perusahaan itu memperlakukan data users-nya gitu ya. Atau misalnya siapa sih yang boleh mendapatkan akses terhadap data-data users sebuah perusahaan platform. Nah, saya kira itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ethical yang saya kira tidak cukup hanya dibahas di lingkup teknis begitu, tidak hanya cukup dibahas ini kira-kira algoritmanya gimana ya kalau kita mau mengoleksi data, atau algoritmanya gimana ya kalau kita mau ngasih akses, tapi kita juga perlu mempertanyakan isu-isu etisnya adalah data siapa yang boleh kita bagikan, data-datanya apa saja, lalu siapa yang boleh kita berikan akses terhadap datanya, begitu kan? Atau mekanisme pemberian aksesnya bagaimana? Nah, disitulah saya kira pertanyaan-pertanyaan mengenai isu politis itu semakin penting. Sehingga dalam kelas ini, semangat yang ingin kita bangun adalah bagaimana kita bisa melihat teknologi is not politically neutral. Nah, mungkin
buat teman-teman yang sudah belajar ilmu politik sudah sangat hafal ya, apa sih belajar politik gitu kan. Dan mungkin sudah tidak alergi lagi kalau kita membahas isu politik. Tapi mungkin yang belum atau belum familiar dengan ilmu politik, politik itu kalau kita mengambil Waalaikumsalam. Politik itu kalau kita mengambil definisi dari Lasswell bisa dimaknai dengan secara sederhana adalah who gets what, when, and how, begitu. Jadi siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya. Itu adalah politik. Makanya kalau kita bicara mengenai teknologi, pertanyaan politiknya adalah teknologi ini buat siapa, gitu ya. Siapa yang mendapatkan keuntungan dari teknologi, who gets what, lalu bagaimana keuntungan dari teknologi itu didistribusikan. Saya kira itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan isu politik of the technology, dan itu yang ingin kita ketengahkan dalam studi hubungan internasional. Nah, kita lanjut berikutnya. Nah, tadi berbicara mengenai how politics is not politically neutral. Bagaimana politik itu bagaimana teknologi itu tidak netral secara politik. Di sini saya ada 3 karakteristik yang bahkan kita nggak perlu nyebutin kasus per negara atau kasus per perusahaan, tapi kita lihat aja dari karakteristik teknologinya itu sendiri. Di sini kita bisa menemukan bahwa sebenarnya kalau kita lihat karakteristik teknologinya aja itu sudah tidak netral. Apa saja itu? Nanti silakan ini teman-teman bisa berikan tanggapan, kalau nggak setuju juga boleh gitu ya. Kalau Anda yang mau ngasih tanggapan nanti silakan langsung raise hand aja, atau menuliskan di kolom chat. Ya, 1, ketidaknetralan yang pertama adalah kalau kita lihat, bagaimana sebenarnya platform digital itu bersifat hierarkis. Apa yang dimaksud sebagai platform digital yang bersifat hierarkis? Nah, kalau kita lihat definisinya, digital platform itu adalah platform yang memediasi interaksi sosial dan ekonomi secara daring, gitu ya. Itu definisi dari Kinney and Sysmans. Dengan demikian, ia tidak hanya platform di bidang transaksi bisnis saja, seperti Amazon atau Uber, tapi juga kita bisa mengatakan interaksi sosial seperti online gaming, biro jodoh, begitu ya, itu juga bisa kita kategorikan sebagai digital platform. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana karakter utama dalam digital platform ini adalah mekanisme organisasi platform itu bersifat sangat hierarkis, meskipun ia tampaknya menempatkan semua aktor dalam relasi yang setara. Contohnya apa, Mbak Ana? Contohnya, pertama, kalau kita lihat untuk bisa mengoperasikan satu platform di dalam device atau smartphone teman-teman misalnya, kita kan pasti butuh OS-nya, operating system. Misalnya ada Apple iOS atau kayak Android gitu misalnya. Nah, di OS ini mereka bisa membatasi platform atau aplikasi mana saja yang boleh diunduh di OS tersebut dan bagaimana platform itu bisa digunakan. Bahkan kalau kita lihat smartphone masing-masing gitu ya, ada aplikasi digital yang sebenarnya bawaan smartphone-nya kan. Bahkan kita kalau mau delete aplikasinya nggak bisa. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana digital platform itu bersifat hierarkis. Contoh yang kedua, kalau tadi dari OS, sekarang kita melihat platformnya, aplikasinya. Coba kita bayangkan salah satu aplikasi favorit teman-teman deh, aplikasi sosmed misalnya, atau aplikasi online food delivery gitu ya, beli makan misalnya. Nah, bagaimana di karakter yang kedua ini, platform itu juga bisa memberikan batasan langsung kepada usernya, yaitu kita sendiri. Jadi ketika kita mengunduh aplikasi, kita diminta untuk menerima syarat-syarat perjanjian unilateral yang bersifat yang berarti kita memberikan hak kepada platform untuk tidak hanya mengekstraksi data interaksi kita, tapi juga menghentikan keanggotaan kita kapanpun tanpa ada notifikasi sebelumnya. Kalau teman-teman lihat mungkin kalau kita melihat dari aplikasi taksi online gitu ya misalnya,
perusahaan platform bisa mensuspend usernya atau drivernya tanpa pemberitahuan karena ini terkait dengan algoritmic matching begitu. Nah, itu kalau kita melihat dari sisi hierarkis, kita bisa mengatakan platform bisa menghentikan user, tapi user nggak bisa suspend platform. Nah, itu adalah bentuk hierarkis yang kedua. Lalu yang ketiga, kalau kita lihat dari mekanisme algoritma yang masih bersifat closed door, di mana closed door ini algoritma itu bekerja di suatu platform yang seringkali bersifat closed door, sehingga para pengguna tidak memiliki informasi yang cukup mengenai bagaimana environment dari platform tersebut bekerja dan berimplikasi pada pengguna. Nah, seringkali dengan metode closed door algoritma ini, ketimpangan akses terhadap algoritma yang digunakan juga menjadi mendorong beberapa kelompok masyarakat untuk menuntut transparansi algoritma perusahaan, baik media sosial maupun platform ekonomi. Akan tapi sampai sekarang setidaknya di Indonesia upaya ini masih sering kali diabaikan oleh perusahaan atas nama perlindungan rahasia model bisnis. Nah, itu tadi 3 isu digital platform yang bersifat hierarkis. Lalu kita lanjutkan. Nah, ini juga isu yang menarik tentang politik of technology. Kalau teman-teman ingat, mungkin awal mula perkembangan Uber, begitu ya, ini seringkali Uber itu dikaitkan dengan sharing ekonomi atau ekonomi berbagi. Tapi kalau boleh dibilang, konsep ekonomi berbagi ini atau sharing ekonomi ini juga konsep yang tidak lepas dari isu-isu politik atau isu-isu ketidaknetralan teknologi dalam politik. Misalnya kalau kita lihat di sini saya mengambil kategorisasi yang dituliskan oleh Carles Baldwin di tahun 2018. Jadi pertama dia melihat perbedaan digital platform itu perbedaan antara teknologi platform dan exchange platform. Teknologi platform itu adalah platform-platform yang membentuk OS, misalnya seperti Apple, Google, Microsoft. Lalu platform yang kedua itu adalah exchange platform. Nah, di exchange platform ini aplikasi-aplikasi yang kita unduh itu dan gunakan itu bertujuan untuk melakukan pertukaran interaksi. Lalu yang kedua, exchange platform ini juga dikategorikan bisa menjadi 2. Yang pertama itu adalah platform informasi, di mana bisa dimaknai sebagai platform yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi yang kebanyakan berupa sosial media, seperti Facebook, Twitter, Instagram, itu masuk di kategori platform informasi, menurut Baldwin. Lalu yang kedua itu adalah platform transaksi, yang memungkinkan pengguna bertransaksi digital seperti Tokopedia dan AliExpress. Nah, di platform transaksi saya kira teman-teman yang bekerja di dunia teknologi digital juga sudah sangat familiar gitu ya. Ada B2C, business to consumers, lalu ada C2C, consumers to consumers. Nah, yang menarik kalau kita lihat yang keempat, di platform consumers to consumers ini dapat dikategorikan menjadi sharing ekonomi dan gig ekonomi. Sharing ekonomi, platform yang memungkinkan individu untuk memberikan aset yang dimiliki untuk tujuan profit dan non-profit. Contohnya Airbnb, Couchsurfing, gitu ya. Dulu saya nggak tahu teman-teman pernah dengar nggak ada yang namanya Nebangers kalau di Indonesia begitu, di mana individu memberikan akses terhadap item tertentu yang tidak mereka gunakan secara temporer. Sementara gig ekonomi atau juga dikenal sebagai on demand memungkinkan individu melakukan pekerjaan atau memberikan layanan pada individu lain. Kalau misalnya seperti Uber, kalau di Indonesia kita ada Gojek, Grab gitu ya. Nah, gig ekonomi ini seringkali disebutkan juga sebagai on demand ekonomi. Itu juga mau nggak mau kita harus bicara mengenai posisi politiknya gitu ya. Gig ekonomi berarti kita melihat melihat dari sudut pandang pekerjaan yang dilakukan itu bersifat gig. Kalau on demand ekonomi kita melihat dari sisi platformnya, bagaimana sebenarnya pekerjaan itu terjadi karena ada demand begitu.
Nah, yang menarik adalah kenapa saya kasih highlight kuning sharing ekonomi, karena istilah sharing ekonomi ini sering disoroti dalam diskusi ekonomi politik. Isu utamanya adalah tentu pertanyaan apakah sharing ekonomi ini benar-benar fokus pada sharing yang menekankan pada nilai efisiensi dan sustainability. Lalu kekhawatiran yang muncul justru sebenarnya sharing ekonomi ini adalah bentuk dari greenwashing gitu, yang sebenarnya tidak ada komponen-komponen sharing atau sustainability yang dipraktekkan oleh perusahaan, tapi dilabeli sebagai sharing ekonomi seolah-olah ini adalah praktek-praktek yang baik dan bersifat kolektif. Nah itu. Lalu itu yang ketidaknetralan yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kapabilitas teknologi digital platform. Sebelumnya ada yang tanya di sini ya, di kolom chat. Sebelum kita lanjut, apakah hierarki masih terdapat dalam platform OS yang bersifat open source? Terima kasih, Maulana. Kalau boleh saya memanggilnya Maulana ya. Terima kasih tadi atas pertanyaannya. Nah, saya kira ini tadi terkait di isu mengenai yang pertama ya, mengenai OS. Saya kira justru open source itu adalah gerakan-gerakan yang berusaha countering gitu ya, merespons adanya hierarkis yang ada di OS-OS perusahaan-perusahaan besar seperti Apple ataupun Microsoft dan Google, sehingga kesadaran mengenai politik hierarkis yang terjadi di perusahaan besar ini menimbulkan gerakan-gerakan open source begitu. Kalau saya lihat ada salah satu kajian menarik sebenarnya di Tiziana Terranova begitu ya, yang mengkonsepsikan gerakan open source yang dilakukan oleh aktor-aktor sebagai aktivitas bisnis begitu. Ini saya kira semoga itu bisa menjawab ya pertanyaannya Maulana. Tentu yang menarik juga kalau kita lihat dari dinamika di open source, kajian Terranova melihat yang perlu diperhatikan adalah apakah ada praktek-praktek free labor gitu, di mana seringkali yang terjadi adalah users diminta memberikan datanya secara sukarela, data-data pribadinya tanpa mendapatkan reward material. Kalau menurut Terranova, kalau masih ada praktik-praktik seperti itu disebut sebagai praktik free labor, gitu. Buruh yang tidak dibayar, kira gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke isu ketidaknetralan yang ketiga. Ini saya ambil dari bukunya The Platform Society. Ini salah satu buku yang saya sendiri sangat menyukai membacanya, enjoy gitu ya, salah satu buku yang mengenalkan saya terhadap politik digital platform begitu, ditulis oleh Jose Van Dijk dan kawan-kawan. Jadi di buku ini diceritakan bagaimana sebenarnya apa sih inovasi yang ditawarkan oleh digital platform ini gitu. Kalau dalam buku ini diceritakan bahwa kebaruan yang ditawarkan oleh digital platform itu bukanlah pada interaksi sosial dan ekonomi, tapi platform itu justru memediasi interaksi sosial yang sudah ada. Dan kebanyakan terjadi secara informal. Misalnya seperti tadi nebeng, sewa barang, layanan pesan antar, layanan membantu pekerjaan di rumah tangga, begitu. Itu sebenarnya interaksi sosialnya sudah ada. Tapi yang berbeda yang dilakukan oleh platform digital adalah platform digital tidak mengganti bentuk interaksi sosialnya, tetapi mengubah cara interaksi tersebut di organisasi. Gitu. Biasanya mungkin kalau kita mau minta bantuan untuk ada yang bisa bantu bersih-bersih di rumah gitu ya, pasti mungkin kita menanya ke tetangga atau nanya ke saudara untuk cari asisten rumah tangga begitu. Tapi dengan adanya platform digital ini, kita tidak perlu lagi nanya ke tetangga, nanya ke keluarga, tinggal masuk ke akses di platform digital dan kita sudah bisa menemukan siapa yang bisa membantu kita sebagai asisten rumah tangga. Misalnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat contoh perusahaan yang sudah ada begitu ya. Uber adalah perusahaan jasa transportasi tapi tidak memiliki aset kendaraan umum satupun. Airbnb adalah perusahaan jasa akomodasi yang tidak memiliki aset hotel atau penginapan. Facebook atau Meta, perusahaan konten sosial media yang tidak memproduksi berita satupun. Nah, keunikan platform ini berada pada kapabilitas teknologi sebagai aktor intermediary
yang bisa mengoleksi perilaku semua user di dalam platform seperti apa saja transaksi yang dilakukan, review para usernya bagaimana, bisa juga mendeteksi lokasi setiap usernya, begitu ya. Nah, kapasitas-kapasitas ini kalau dalam buku The Platform Society mampu dilakukan oleh algorithmic matching. Nah, ini hal yang baru yang ditawarkan dalam digital platform. Tapi algorithmic matching ini memiliki konsekuensi politis juga. Kalau menurut Van Dijk, kapabilitas teknologi platform juga mampu mengeksklusi user secara sepihak, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Platform bisa mensuspend usernya, bisa menghapus akun usernya, atau bahkan bisa memberikan batasan-batasan terhadap akses yang didapatkan oleh si users. Nah, menurut Van Dijk, kemampuan platform untuk melakukan hal ini itu bisa dikategorikan sebagai private regulators. Jadi sebagai pemerintah swasta sebenarnya begitu ya. Yang dilakukan itu seperti pemerintah gitu, mengatur masyarakat, tapi yang melakukannya itu bukan pejabat publik, yang melakukannya itu adalah aktor bisnis atau aktor swasta. Nah, ini yang menurut Van Dijk disebut sebagai private regulator, dan ketidaknetralan berikutnya yang dilakukan oleh platform digital itu adalah mengubah logika ex post performance menjadi logika ex ante performance. Mungkin ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan logika ex post performance dan logika ex ante performance? Silahkan kalau ada yang pernah mendengarkan apa ya itu ex post performance atau ex ante performance. Ada? Jadi kalau kita lihat begitu ya, yang dimaksud sebagai ex post performance itu prinsipnya siapa yang bisa mendaftar sebagai user platform itu, yang bisa mendaftar sebagai user platform itu adalah siapa saja, siapapun boleh, yang penting bisa download aplikasi, daftar gitu ya. Tapi ketika sudah bergabung menjadi users dan tidak memberikan performance atau tidak berperilaku seperti standar platform, maka platform bisa menghukum atau mengeluarkan user tersebut secara sepihak. Itu disebut sebagai logika ex post performance. Nah, yang menarik menurut Van Dijk, logika ini adalah logika baru, bukan baru, logika berbeda yang sering terjadi dalam dunia kerja. Karena dunia kerja biasanya kita memakai logika ex ante performance. Ex ante itu artinya kalau mau masuk ke perusahaan atau mau masuk ke sebuah ekosistem, itu ada syaratnya. Misalnya kalau mau lamar kerja harus punya ijazah. Tadi kalau di Open Day yang harus punya ijazah, harus punya beasiswa, bukan sertifikat bahasa Inggris, harus tes ini, tes ini. Jadi banyak syarat untuk bisa masuk ke sebuah perusahaan. Tapi once kita sudah masuk ke perusahaan, begitu perusahaan tidak punya kekuasaan yang sangat tinggi untuk langsung semena-mena gitu ya menghukum atau memberikan mengeluarkan si karyawan dari perusahaannya. Ada peraturan yang mengikat perusahaan untuk mengikat kekuasaan perusahaan, kira-kira begitu. Nah, ini yang menarik karena menurut Van Dijk yang terjadi adalah biasanya dalam dunia kerja yang terjadi adalah ex ante performance, tapi dalam digital platform yang diperkenalkan adalah logika ex post performance. Oke. Dari sini dulu ada pertanyaan terkait ketidaknetralan platform digital sebelum kita masuk ke topik berikutnya. Kalau ada silahkan raise hands. Atau ini dari Dimas. Dimas mau share secara langsung nggak apa yang tadi ingin disampaikan atau tanggapannya? Atau saya bacakan aja? Oh, out of topic. Sebentar, saya baca dulu ya. Perkenalkan, tertarik di kajian kasus tempat banyak pendapat laporan kasus scamming, hacking, undangan. Saya ingin mengembangkan kasusnya yang jadi kajian menarik dari kacamata HI. Oke. Oh, minta literatur apa ya dari sudut pandang apa?
Oke, makasih Dimas. Mungkin teman-teman yang udah masuk di kelas etika bisa memberikan masukan ke Dimas ya. Ini kalau misalnya Dimas mau mengembangkan kasus-kasus scamming, hacking gitu ya, apa kira-kira topik yang bisa dia kembangkan gitu. Ya karena ini kita pesan-pesan sponsor kita lagi di kelas etika dalam inovasi digital, saya kira yang bisa menjadi salah satu framework yang Dimas kembangkan adalah bagaimana isu etika bisa kita kembangkan gitu ya kalau kita melihat dari inovasi aplikasi undangan gitu ya. Mungkin itu sih ya, tapi mungkin secara spesifiknya nanti silahkan Dimas bisa ngobrol lebih lanjut. Saya bisa dihubungi di email luculestari.yuwana@ugm. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya, teman-teman. Ini tadi topiknya mengenai dinamika ekonomi politik di The Global South. Nah, ini yang saya kira menjadi salah satu tema menarik. Mungkin ada yang bisa sharing apa saja sih isu-isu menarik tentang ekonomi digital di The Global South yang teman-teman pernah ikuti. Jadi udah ada sedikit kisi-kisinya di belakang, tapi siapa tahu ada kasus-kasus lain. Ada yang mau share? Apa ya kira-kira? Mungkin saya boleh Mbak sedikit sharing. Ini kasusnya tidak begitu ramai ya karena saya rasa ini bukan sesuatu yang umum, tapi mungkin yang di sini yang sering main game kalau misalnya beli game secara digital itu kan kita tahu salah satu toko yang kita sampaikan Steam ya, platform Steam. Kemarin kalau nggak salah sudah mulai semenjak tahun 2019 atau 2020 saya lupa. Steam itu dia menerapkan kebijakan regional pricing. Jadi sebelumnya harga satu game dari satu daerah ke daerah yang lain itu dibedakan berdasarkan daya beli masyarakat di game tersebut. Misal sebuah produk yang dijual di Amerika Serikat, dalam ketika rilis sebuah game itu dijual $60. $60 itu berarti sekitar 750.000 sampai 800.000 kalau tidak salah, ya segitu. Nah, produk yang sama ketika dirilis di Indonesia di waktu yang sama mungkin dihargai 300 lebih murah. Nah, dari sini kemarin tahun 2020 Steam itu akhirnya memperbolehkan penerbit game, jadi perusahaan yang menerbitkan game yang menjual gamenya di Steam itu untuk mengset harga regional game mereka secara mandiri dari publisher tersebut, bukan lewat Steam lagi. Namun yang terjadi malah harga-harga game itu justru lebih mahal di negara-negara dunia ketiga yang daya belinya malah kurang kuat. Misal dulu game di Indonesia ketika pertama rilis itu mungkin harganya 300.000. Tapi sekarang karena publisher gamenya itu tahu orang-orang itu mungkin akan pakai VPN atau apa untuk mengakali supaya mereka bisa beli kelihatan beli dari Indonesia supaya dapat harga murah, akhirnya harga Indonesia yang dinaikkan. Sehingga justru orang-orang Indonesia asli ketika mau beli ya mereka keteteran, harganya malah kok naik. Dan ini itu ramainya itu di negara-negara yang purchasing power-nya itu lebih rendah dari kita. Kalau nggak salah Argentina atau Brasil di mana gamenya itu bisa naik 3 sampai 4 kali lipat dari harga aslinya. Jadi malah beli tiket ke Amerika Serikat, kemudian pakai wifi dari sana buat beli game, itu lebih murah daripada beli dari rumah sendiri. Jadi itu mungkin salah satu dampak pricing ya, dampak mengenai bagaimana platform digital itu bisa memperparah ketimpangan ekonomi bahkan dari hal yang sepele seperti harga video game saja. Mungkin kontribusi saya itu saja. Terima kasih. Oke, makasih banyak Alif. Tadi kasusnya sangat menarik ya. Bagaimana sebenarnya kebijakannya perusahaan itu kan kalau boleh dibilang gitu ya, mereka akan bilang bahwa ini kami sedang menghindari atau meminimalisir praktik-praktik cheating yang terjadi antar user-user kami gitu kan. Tapi dampaknya ternyata justru
meningkatkan ketimpangan antara negara-negara Global North gitu ya dengan negara-negara Global South. Nah itu menarik saya kira. Dan saya kira justru kita dari studi kasus itu kita bisa melihat lebih tinggi lagi urgensi untuk membicarakan etika dalam perusahaan digital, bahwa sebenarnya apa yang diputuskan di level perusahaan itu tidak bisa kita lepaskan gitu dari dampak-dampak politik global. Dan saya kira kalau kita bisa membawa isu ini gitu ya, tadi misalnya Alif menjadikan ini tesis gitu ya, bagaimana sih seharusnya etika-etika apa sih, atau misalnya pertanyaan-pertanyaan dilema apa saja sih yang harusnya diketengahkan kalau kita membahas mengenai industri game global misalnya. Saya kira tadi masukan dari Alif terkait mengenai isu pricing akan menjadi lebih sensitif terhadap political inequality, economic policy, dan ketimpangan ekonomi dan politik yang ada di Global North dan Global South. Nah, saya kira ini juga tadi pengantar yang baik. Silahkan mungkin kalau ada teman-teman yang lain yang kira-kira punya pengalaman atau pengetahuan yang sama gitu ya terkait dinamika Global South, nanti bisa raise hands atau juga bisa bisa menuliskan di kolom chat. Nah, kalau yang saya dan Mbak Trevi temukan itu setidaknya ada beberapa isu-isu menarik sih mengenai dinamika Global South. Misalnya dari isu-isu persaingan industri teknologi finansial begitu ya. Kalau kita lihat, kita bisa melihat ada 4 aktor besar. Kalau di The Global North itu ada Google, Alphabet, Apple, dan Facebook atau GAFA ini. Lalu yang di Global South itu kita bisa lihat ada Cina, di Cina ada Baidu, Alibaba, dan juga Tencent atau dikenal sebagai BAT gitu ya. Nah, kalau kita lihat perkembangannya melalui platform digital, aktor-aktor GAFA ini menawarkan metode pembayaran digital kepada users aplikasi mereka seperti Google Pay, Apple Pay, dan Amazon. Sementara Facebook dengan total user 1,5 miliar itu mengembangkan pembayaran digitalnya melalui Facebook Messenger. Nah, tapi kalau di tahun 2014, BAT itu tidak kalah dengan GAFA, di mana Alibaba mengkonsolidasikan anak perusahaannya Ant Financial mengoperasikan platform pembayaran digital paling populer yaitu Alipay ya. Sementara Tencent mengembangkan WeChat messaging yang jumlah usersnya mencapai 890 juta. Yang menarik kalau saya lihat dari Global Fintech Adoptions Index di tahun 2019, transaksi pembayaran mobile di Cina tahun 2016 itu sebesar 790 miliar, di mana jumlah ini 11 kali lebih banyak, 11 kali lipat gitu ya, lebih banyak dibandingkan dengan transaksi yang ada di Amerika Serikat. Nah, ini saya kira justru salah satu fenomena tadi bahasanya outwitting gitu ya, bagaimana misalnya perkembangan teknologi digital di dunia Global South gitu bisa mengungguli perkembangan yang terjadi di Global North. Lalu kita lihat di fenomena yang kedua. Nah, ini juga yang menarik, persaingan industri transportasi berbasis platform digital. Mungkin ada yang bisa cerita apa sih yang terjadi antara Uber versus taksi-taksi online lain di seluruh dunia, terutama di The Global South? Ada yang familiar mungkin dengan isu ini? Uber versus yang lain-lain, siapa nih yang menang kira-kira kalau menurut teman-teman? Ya. Jadi kalau kita lihat Gojek pasti akan menang karena anak bangsa. Ya, menarik ya. Yang kerja di Gojek boleh nih ngelirik Alif nih. Ada lagi nggak? Gimana nih persaingan antara Uber dan taksi-taksi online lain? Jadi kalau dibilang Uber ini termasuk perusahaan yang disruptif gitu ya, bahkan ada sampai punya istilah Uberizations gitu, di mana banyak di negara-negara lain itu praktek-prakteknya platform digital mengembangkan aplikasi untuk transportasi online gitu ya. Jadi mereka meniru model bisnis yang dikembangkan oleh Uber itu.
Nah, yang menarik kalau kita lihat tahun 2015, udah cukup lama ya, 8 tahun yang lalu, Uber sempat berambisi menjadi aktor global yang dominan gitu ya di bidang transportasi digital. Tapi seperti yang teman-teman tahu gitu, sampai sekarang kita lihat perkembangannya. Di tahun 2016 Uber didepak sama Cina gitu ya, karena kalah saing dengan Didi Chuxing. Lalu tahun 2018 Uber juga mengalami kekalahan di pasar Asia Tenggara gitu ya, dan menjual usahanya di Grab. Lalu Uber juga mengalami persaingan yang sengit di India dengan Ola dan pemain lokal di Korea Selatan yaitu Kakao Taxi. Dan betul dari Alif sampai saat ini juga persaingannya bersifat multisektoral, di mana tidak hanya merambah bisnis transportasi, tapi juga non transportasi seperti logistik gitu ya, pesan makanan, antar barang, dan juga isu pembayaran digital atau fintech. Nah, ini isu yang kedua yang kami gali dalam buku The Global South. Lalu yang ketiga, ini tadi kita bicara mengenai fenomena ya. Fenomena yang pertama persaingan di dunia fintech, yang fenomena kedua persaingan di dunia transportasi online. Dan saya kira yang menarik juga yang perlu kita lihat adalah bagaimana dinamika antara platform digital di negara-negara selatan juga bisa menjadi departure point yang berbeda dalam studi ekonomi politik global. Jadi bagaimana sebenarnya kalau kita fokus melihat aktor teknologi yang ada di Global South atau bagaimana dinamika yang terjadi di Global South, itu kita bisa berkontribusi terhadap konsep-konsep baru mengenai politik-politik teknologi. Saya kira tadi studi kasus yang diceritakan oleh Alif mengenai isu pricing game global gitu ya, mungkin kalau Alif kembangkan bisa membuat isu baru sebenarnya gitu ya, apa konsep baru mengenai politik teknologi, apa ya mungkin kira-kira konsepnya hidden cost atau apa gitu ya. Nah, di sini saya belum tahu kali konsepnya dari Alif apa yang baru, nanti kita bisa gali lebih dalam lagi Alif. Tapi di sini yang setidaknya sudah saya petakan itu ada beberapa yang pasti yang ingin kita kedepankan begitu ya dalam apa namanya dalam dinamika Global South itu seringkali kalau teman-teman lihat negara-negara Global North ketika mereka melakukan kajian mengenai politik ekonomi politik dari teknologi begitu mereka fokus pada paradigma yang disebut sebagai socio-technical system. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka melihat perkembangan teknologi dengan mengedepankan teknologinya. Jadi teknologinya sebagai pusatnya, inovasi teknologi sebagai pusatnya. Lalu yang mereka lihat adalah apa dampak sosial dari teknologi-teknologi ini. Nah, kalau kita melakukan penelitian seperti itu, misalnya aku ingin melihat penelitian tentang apa ya dampak sosial dari ChatGPT misalnya, maka kita sedang melakukan penelitian dengan paradigma socio-technical system. Tapi sebaliknya, kalau kita melihat di The Global South, ketika kita bicara mengenai teknologi, justru yang sering menjadi fokus itu bukan teknologinya, tapi kita yang menjadi fokus atau sentralnya itu adalah culture-nya, budaya-budaya apa yang berubah gitu ya, atau yang budaya-budaya apa yang berubah atau budaya-budaya yang mempengaruhi perkembangan teknologi. Jadi kita meletakkan pusat perhatian pada culture-nya. Nah ini kalau kita apa ya istilahnya melihat memberikan perhatian kepada culture, maka akan muncul banyak konsep-konsep baru yang bisa kita pelajari dalam politik teknologi. Apa saja konsep-konsepnya? Nah ini yang pertama, saya cerita salah satu publikasi yang kami tulis bersama gitu ya dengan para peneliti di Transitions in the Global South. Jadi ketika kami menempatkan cultures sebagai pusat kajian, maka salah satu pandangan atau salah satu semangat yang kita ingin gali bersama itu adalah decolonizing. Semangat untuk melakukan dekolonialisasi. Kenapa? Karena kalau kita melihat kalau kita melihat apa sih karakter-karakter sama yang dimiliki oleh negara-negara di Global South, yaitu karakter kolonialisasi. Hampir semua gitu ya, hampir semua negara-negara Global South itu memiliki sejarah kolonialisme. Nah,
sejarah kolonialisme ini menjadi benang merah bagi negara-negara Global South untuk apa ya istilahnya, kalau boleh dibilang menjadi benang merah negara-negara Global South sehingga mereka mengalami pengalaman yang sama. Misalnya, kalau kita lihat sebagian besar negara-negara Global South itu memiliki birokrasi hasil warisan dari kolonial countries atau negara penjajah gitu, sehingga seringkali birokrasinya bersifat ill functioning. Birokrasinya tidak berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena itu adalah warisan zaman penjajah yang bahkan belum mengalami modernisasi sampai saat ini. Itu misalnya salah satu contoh. Nah, kalau contoh yang lain kita lihat misalnya ini di isu ini ya, AI colonialism. Mungkin teman-teman yang dari kelas etika inovasi digital bisa share link ke ininya ya, reportasenya Karen Howe dan kawan-kawan di MIT Technology Review ya. Nanti tolong di-share di kolom chat. Tapi saya ngambil contoh kasus yang menarik yang dibahas di reportase ini tentang pengalaman di Afrika Selatan. Jadi saat ini yang terjadi misalnya di Afrika Selatan ada perusahaan besar namanya Fumacam gitu yang bekerja yang berusaha atau beroperasi di bidang fiber optik dan juga surveillance kamera begitu. Nah, yang terjadi adalah Fumacam ini sekarang menjadi aktor dominan di bidang private policy atau private security. Jadi kebanyakan perusahaan-perusahaan keamanan di Afrika Selatan itu menggunakan jasanya Fumacam untuk memasang kamera CCTV, kamera surveillance. Tapi yang menarik adalah yang dikemukakan oleh Karen Howe dan kawan-kawan, mereka melihat culture-nya di Afrika Selatan itu memiliki warisan penjajahan yang masih ada, yaitu apartheid, diskriminasi yang terjadi kepada kelompok atau komunitas orang berkulit hitam. Nah, yang menarik adalah kalau kita melihat budaya apartheid dan kira-kira bagaimana budaya apartheid itu mempengaruhi teknologi yang terjadi di Afrika Selatan. Menurut Karen Howe dan kawan-kawan, yang terjadi itu adalah digital apartheid. Kenapa? Nah, nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut artikelnya di sini ya. Prosesnya yang terjadi karena yang pertama, teknologi kamera gitu ya, AI surveillance ini hanya diberikan pada orang-orang yang mampu membeli kamera CCTV-nya. Nah, yang mampu itu siapa? Kalau di Afrika Selatan tentu masih tersegregasi gitu ya masyarakatnya antara kulit putih yang kaya tanda kutip dan kulit hitam yang miskin. Sehingga yang terjadi sekarang adanya AI surveillance ini digunakan oleh orang kulit putih untuk memata-matai atau surveilling gitu ya, mengawasi orang-orang kulit hitam. Dan ini artikelnya sangat menarik ya teman-teman, karena saya kira di sini gaya ceritanya mungkin nggak kayak saya, kalau saya kan agak-agak dosen gitu ya. Kalau di artikel ini gaya ceritanya si Karen mengikuti satu atau dua orang dan dia mengikuti menceritakan bagaimana aktivitasnya sendiri. Itu saya kira nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut mengenai digital apartheid. Lalu ada contoh juga yang menarik saya kira mengenai AI colonialism. Ini yang juga diceritakan oleh Karen Howe, fenomena yang terjadi di Amerika Latin. Jadi di Amerika Latin dia mengikuti satu pekerja data annotation gitu ya. Mungkin ada yang tahu apa itu data annotations atau ada yang sudah bekerja di bidang data annotations. Jadi data annotations itu sependek yang saya pahami adalah tugasnya memberikan label gitu ya, menganotasi data menganotasi konten-konten digital, misalnya kalau YouTube gitu misalnya ada orang-orang yang mereview konten-kontennya, ini safe apa enggak safe, ini untuk anak boleh untuk anak-anak apa enggak gitu ya. Nah, itu disebut sebagai pekerjaan data annotation, dan di sini Karen Howe mengikuti salah satu pekerja data annotations dan melihat bahwa sebenarnya keseharian data annotation ini sangat erat begitu dengan AI colonialism. Mengapa? Karena yang dilihat yang terjadi sebenarnya awalnya banyak orang
yang bekerja sebagai data annotation itu karena diiming-imingi pekerjaan yang fleksibel, karena bisa dilakukan di rumah, remote working. Lalu gajinya besar begitu ya. Terus dan banyak iming-iming yang lain gitu. Gajinya dolar gitu karena perusahaannya perusahaan global misalnya. Tapi yang terjadi di sini bagaimana pengalaman pekerja ini justru dia merasa terkukung, dikontrol oleh perusahaan. Dia bahkan mau liburan aja nggak bisa. Kenapa? Karena dia kepikiran nanti kalau dia liburan, dia bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan begitu, dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan selama bulan itu misalnya. Bahkan dia mau tidur aja takut. Kenapa? Karena takutnya gitu nanti pas dia tidur ada pekerjaan yang datang, dia nggak bisa langsung approve, dikasih ke saingannya yang lain. Nah, saya kira ini salah satu cerita yang menarik gitu ya, yang menggambarkan bagaimana kalau kita fokus pada culture atau budaya sosial yang terjadi di negara-negara Global South, kita bisa mendapatkan kita bisa mendapatkan konsep baru atau cara pandang baru dalam memahami teknologi. Nah, terus ada satu lagi ini yang di Indonesia yang dibahas ya oleh MIT Technology Review. Itu tentang bagaimana banyak gitu pekerja-pekerja digital platform yang melakukan resistensi terhadap kekuasaan perusahaan yang bersifat hierarkis. Nah, ini salah satu tulisan yang ditulis oleh Mbak Wening dan juga Mbak Amalinda, dosen kita di Visipol, mengenai everyday resistance, dan ini juga termasuk dalam reportase di MIT Technology Review. Jadi ketika kita fokus pada apa yang dilakukan oleh aktor-aktor di Global South, kita jadi belajar bagaimana sih sebenarnya resistensi itu bisa terjadi di level sehari-hari. Kalau dari tulisannya Mbak Wening sama Mbak Linda diceritakan ada fenomena ghost account, akun joki, akun terapi gitu yang dilakukan oleh para teman-teman kita di ojol gitu ya untuk melawan atau kalau boleh dibilang untuk mengakali program mekanisme atau operasi yang ada di platform taksi online. Nah, ini tadi yang saya ceritakan mengenai map begitu ya. Ini juga yang menarik tulisan tahun 2020 tentang bagaimana sebenarnya kalau kita lihat platform digital itu yang terutama taksi online itu seringkali mengandalkan peta Google Maps gitu ya atau peta-peta digital yang lain. Tapi seringkali kalau kita fokus pada keseharian pekerja ojol ini atau pekerja taksi online yang membuat mereka berhasil menyelesaikan pekerjaan itu justru bukan Google Maps-nya, tapi informal maps. Apa yang disebut sebagai informal maps? Itu adalah peta-peta informal yang hanya diketahui oleh para pekerjanya. Misalnya kalau kayak di Jakarta itu kan banyak jalan tikus gitu ya, yang mungkin tidak terpetakan di peta digital. Tapi pengetahuan pengemudi ojol ini sebenarnya bisa dikatakan memiliki pengetahuan yang jauh lebih advance dibandingkan pengetahuan yang ada di digital maps gitu. Nah, ini menarik ya, saya kira fenomena yang ada di the Global South. Terus Mbak Nana, aku dari tadi kayaknya pesimis banget gitu ya dengan perkembangan digital platform. Ini saya kasih satu cerita yang optimis gitu melihat perkembangan digital platform di Global South. Nah, ini yang menarik yang terjadi di suku Maori begitu ya. Jadi di suku Maori itu mereka menyadari bahwa bahasa lokal mereka, yaitu bahasa asli mereka mulai pudar. Nah, yang dilakukan adalah banyak ini kelompok orang-orang ini di foto ini disebut sebagai indigenous AI gitu ya. Jadi mereka berusaha membuat program bagaimana caranya merevitalisasi bahasa lokal mereka dengan menggunakan teknologi AI. Jadi yang dilakukan, mereka mulai mengumpulkan data, merekam gitu ya, percakapan-percakapan dalam bahasa asli mereka, dalam bahasa Maori. Terus data-data yang dikumpulkan ini dijadikan feeders ke AI untuk mentraining AI, menghidupkan kembali bahasanya mereka, gitu. Nah, itu saya kira menjadi isu yang menarik karena dari pengalaman
di suku Maori gitu ya di New Zealand ini bisa menceritakan mengenai data sovereignty. Jadi bagaimana sebenarnya ketika masyarakat indigenous memiliki akses terhadap data mereka, mereka bisa menggunakan datanya ini untuk meningkatkan kedaulatan mereka. Kedaulatan atau sovereignty di sini adalah dari sisi language. Tapi mungkin kita bisa bayangkan inovasi-inovasi lain yang sebenarnya bisa dikembangkan oleh komunitas-komunitas indigenous ini untuk memenuhi atau melindungi kedaulatan mereka. Nah, itu adalah saya kira ini adalah salah satu contoh yang cukup optimis gitu ya melihat perkembangan teknologi digital di Global South. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin memberikan pertanyaan? Atau ada yang ingin memberikan tanggapan atau mungkin tambahan cerita? Apalagi ya perkembangan konsep baru yang terjadi di The Global South? Silahkan. Oke, terima kasih ya Tana sudah ini memberikan link ke MIT Technology Review. Nanti teman-teman bisa silahkan baca di situ. Lucky, gimana silahkan Lucky? Halo ya Mbak Nana, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Ini saya mau coba nyambung soal diskusi yang tadi soal sharing ekonomi dan gig ekonomi nih. Nah, tapi kan belakangan ini kan berkembang ada satu terma baru soal platform kapitalisme yang lebih melihat secara general, nggak melihat. Kalau gig ekonomi kan saya melihatnya ketimpangan antara platform dengan pekerja yang dimediasi oleh algoritma dan sebagainya. Sementara sharing itu lebih ke kerja kolektif gitu. Padahal sharing yang diartikan sebenarnya bukan sharing, tapi ada pengambilan atau ekstraksi nilai dari situ gitu. Makanya ada kemudian muncul soal platform kapitalisme. Nah, sebenarnya kalau menempatkan platform kapitalisme dalam melihat Uber, kemudian Grab dan sebagainya, itu apa sih mungkin measurement yang bisa kita lihat bahwa ini adalah mereka itu platform kapitalisme, ini sharing ekonomi, ini gig ekonomi gitu. Oke. Mungkin pertanyaannya Mbak. Oke, makasih Lucky. Saya kira tadi isu mengenai platform kapitalisme saya jadi ingat tulisannya Nick Schrick ya, kalau nggak salah bukunya tentang judulnya platform kapitalisme gitu ya. Ini menurut saya ya, Lucky sependek yang saya pahamin gitu. Ketika kita memilih, kita mau memakai istilah platform kapitalisme atau gig ekonomi atau sharing ekonomi itu sebenarnya sudah menunjukkan posisi politik kita gitu ya. Jadi itu dulu yang saya mau tekankan bahwa platform kapitalisme, sharing ekonomi ataupun gig ekonomi ini memiliki agenda politik masing-masing. Nah, sekarang kita bedah agenda politiknya apa gitu. Nah, saya mulai dari yang gig ekonomi dulu. Tadi saya kira Lucky sudah menjawabnya bahwa kalau kita istilahnya gini deh, kalau menurut teman-teman Gojek, Grab gitu masuk gig ekonomi atau platform kapitalisme atau sharing ekonomi. Nah, gitu ya. Kalau menurut teman-teman, oh Gojek dan Grab itu gig ekonomi. Nah, berarti saya kira ketika kita menyebutkan Gojek dan Grab itu adalah gig ekonomi, kita berat pada isu tenaga kerjanya gitu. Kita memiliki agenda politik untuk kepentingan tenaga kerjanya di situ. Kenapa? Karena yang dikedepankan itu adalah gig ekonominya, pekerjaannya gitu ya, yang bersifat gig. Otomatis mungkin kalau kita bawa ke isu etika, pertanyaan-pertanyaannya nanti terkait tentang siapa yang boleh bekerja, apa saja perlindungan yang harus diberikan pada pekerja gitu ya. Ya pertanyaan terhadap tenaga kerjaannya. Kalau sharing ekonomi, gitu, kalau menurut kita, Gojek dan Grab itu adalah sharing ekonomi, maka kita secara politis sebenarnya sedang mengklaim gitu ya bahwa yang dilakukan oleh Gojek dan Grab itu mereka sedang berbagi gitu ya, mungkin entah berbagi akses kepada users atau berbagi bagaimana pengendara mobil berbagi kursi-kursi kosongnya kepada penumpang gitu misalnya ya. Nah, saya kira kalau kita bicara sharing ekonomi, Gojek dan Grab sebagai sharing ekonomi, maka secara politis kita ingin bilang bahwa Gojek dan Grab ini baik kok gitu, mereka berbagi gitu ya, ekonomi berbagi. Nah, kalau kita bilang
Gojek dan Grab itu adalah platform kapitalisme, maka saya kira agenda politisnya atau kepentingan politisnya adalah heavy pada capitalnya. Bagaimana modal itu dikumpulkan, dikelola, dan dibagikan dalam satu platform. Saya kira itu yang pertama menjawab pertanyaannya Lucky tadi ya, bahwa kalau kita bicara mengenai platform kapitalisme, kita berat pada isu modalnya. Pengumpulan modalnya bagaimana? Lalu yang kedua, bagaimana modalnya itu dibagikan kepada siapa misalnya. Makanya saya kira kalau Lucky misalnya tertarik melihat mengenai platform kapitalisme, mungkin apa ya istilahnya data-data yang perlu Lucky kumpulkan misalnya adalah berapa jumlah modal yang berhasil dikumpulkan. Mungkin kan ada Lucky tertarik dengan isu-isu kemarin ada istilah unicorn, decacorn dan lain-lain. Nah, itu sangat heavy terhadap platform kapitalisme kalau udah muncul terma itu ya, unicorn, decacorn. Atau yang kedua misalnya mengumpulkan data-data tentang siapa yang memberikan modal pada perusahaan gitu ya. Atau dari negara mana yang memberikan modal terhadap perusahaan. Itu saya kira heavy terhadap platform kapitalisme. Dan yang menarik juga kita bicara mengenai bagaimana modal itu dibagikan, gitu kan? Atau bagaimana modal itu dikelola. Nah, itu pertanyaan etiknya menurut saya. Kalau kita bicara mengenai platform kapitalisme. Nah, ini sekalian karena tadi Lucky udah nanya, saya baru ingat nih ada kajian yang menarik juga gitu ya di bidang platform kapitalisme yang berusaha merespons cara membagi kapital yang hierarkis di platform digital disebut sebagai platform kooperatif. Saya nggak tahu teman-teman familiar nggak dengan istilah platform kooperatif. Bahasa Indonesianya koperasi platform gitu kira-kira. Jadi platform kooperatif ini setahu saya awalnya yang mulai berkembang pesat dan ada konferensinya tiap tahun itu di New School di New York ya, New School University di New York. Mereka mengembangkan platform kooperatif sebagai sebuah gerakan untuk gerakan alternatif dari platform yang bersifat kapitalis gitulah ya. Dimana kalau di platform kooperatif ini teman-teman nanti bisa lihat contoh-contoh aplikasi digital atau contoh-contoh perusahaan digital yang membagi modalnya secara fair gitu ya sesama sesama pekerjanya. Di mana semua pekerja di aplikasi digital itu bertindak sebagai owner. Jadi kepemilikan dari perusahaan itu bersifat kolektif, lalu pekerjaannya dibagi secara demokratis. Jadi peraturan yang dibuat itu mereka membuat peraturannya bersama. Lalu keuntungannya, nah itu juga dibagi secara fair gitu. Jadi pekerja setahu saya misalnya pekerja dapat 90%, 10%-nya untuk platform. Nah, buat teman-teman nih yang tertarik mendalami isu mengenai bagaimana membuat platform kapitalisme lebih digital, boleh tuh mencoba riset tentang platform kooperatif gitu ya. Kebetulan saya juga tergabung di komunitasnya di Indonesia, jadi kalau mau melakukan wawancara nanti saya bisa bantu mengenalkan sama penggerak platform kooperatif di Indonesia. Atau jangan-jangan udah ada nih yang hadir di sini nanti bisa share juga ya. Begitu ya Lucky, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Lucky ya. Oke, saya kira kita lanjut ini poin terakhir mengenai isu kita hari ini. Jadi agenda penelitian digital platform. Jadi sekarang kita sudah memposisikan bahwa apa ya yang bisa kita gali atau apa yang bisa kita kaji kalau kita melihat dari perkembangan the Global South. Nah, ini ada beberapa kajian yang sebenarnya dilakukan di HIUGM yang ingin saya kenalkan ke teman-teman. Siapa tahu teman-teman yang udah masuk DTC bisa berminat menulis tesis, atau yang belum masuk di HIUGM bisa berminat gitu ya, menulis proposal risetnya untuk tema-tema ini gitu ya. Ini saya bagikan beberapa. Misalnya isu yang menarik tentu kita bicara mengenai identitas digital platform gitu ya. Bagaimana kita mengkategorikan identitas digital platform. Nah, ini kemarin salah satu riset yang saya lakukan bersama tim dari Belanda dan juga dari Australia mengenai taksi online gitu. Kalau teman-teman mau lihat hasil risetnya bisa membaca
artikel ini gitu ya. Tapi isu mengenai identitas digital platform itu ada banyak sekali isu-isu politiknya begitu ya. Jadi bagaimana ya kita mengkategorikan satu perusahaan digital. Terus yang kedua misalnya apa ya kira-kira isu-isu politis kalau saya memakai kategori ini. Misalnya tadi kalau saya pakai kategori platform kapitalisme, ini isu politisnya. Kalau saya pakai kategori gig ekonomi, ini isu politisnya gitu ya. Kalau saya pakai kategori sharing ekonomi, ini isu politisnya gitu ya. Mudah-mudahan habis kelas ini teman-teman bisa melihat apa ya kategori politiknya lebih peka lagi ya terhadap kategori-kategori politik dari identitas digital platform. Lalu yang kedua itu isunya tentang data sharing. Ini juga menarik saya kira. Jadi ada beberapa kajian yang dikembangkan oleh teman-teman di CFDS UGM gitu ya, Center for Digital Society mengenai digital colonizations, lalu isu mengenai big data governance gitu. Jadi isunya di datanya. Bagaimana kira-kira cara pengelolaan dari data, cara kita berbagi data tuh gimana? Siapa kalau misalnya users, data apa saja sih sebenarnya yang boleh dikoleksi gitu ya. Lalu yang kedua, apakah user punya akses untuk mendapatkan informasi data-data apa saja yang perusahaan kumpulkan, data-data mereka yang dikumpulkan oleh perusahaan apa saja gitu ya. Nah, ini isu yang menarik juga. Sebenarnya kemarin kita sempat ada kajian, cuman memang masih maraton sifatnya gitu ya, masih niche, belum bersifat aplikatif. Kita mengembangkan apa yang disebut sebagai data portability, atau bagaimana data itu bisa ditransfer dari perusahaan ke usersnya, dan ini untuk kepentingan usersnya, gitu. Itu juga menarik saya kira isu mengenai data portability. Lalu isu yang berikutnya adalah freelance. Nah, ini tadi tentang pekerjanya ya. Freelancer and future of work. Saya kira ini juga menjadi isu yang sangat menarik ya. Kira-kira masa depan tenaga kerjaan, masa depan pekerja di dunia inovasi digital seperti apa. Misalnya salah satunya Mbak Trevi sudah melakukan penelitian mengenai bagaimana isu fleksibilitas kerja kalau dilihat dari perspektif gender. Apakah betul bekerja sebagai platform worker itu bersifat fleksibel? Nah, itu saya kira kajian menarik yang ditawarkan oleh Mbak Trevi di departemen kita. Lalu berikutnya, nah ini ada sekelumit gitu ya daftar isi dari buku The Global South yang saya kira juga semuanya sangat penting untuk kita pelajari untuk melihat bagaimana perspektif The Global South mempengaruhi perkembangan ilmu hubungan internasional. Lalu kita sebenarnya cukup banyak sekali ya teman-teman, ini mungkin saya nggak bisa nyebutin semua kajian di HIUGM tentang Global South, tapi ini ada beberapa, misalnya kita juga punya jurnal begitu ya, jurnal yang dikelola oleh IIS UGM namanya Global South Review. Jadi di jurnal ini kita menerima semua paper yang berbahasa Inggris yang mengangkat tema-tema mengenai Global South, misalnya perkembangan teknologi digital di negara-negara selatan. Itu silahkan buat teman-teman yang mau menuliskan publikasi gitu ya di bidang teknologi dan juga di bidang Global South, bisa submit jurnalnya di sini. Perkiraan terbit nanti bisa sekitar 2-3 bulan. Kenapa tahu? Karena saya salah satu managing editornya gitu ya. Lalu berikutnya pesan-pesan sponsor ini. Dan ini juga di IIS UGM gitu ya, Institute of International Studies UGM. Ini IIS UGM ini semacam laboratoriumnya HI lah ya gitu. Jadi di IIS UGM sekarang kita baru mengembangkan komunitas yang disebut sebagai STARE, Science, Technology, and Art International Relations, di mana semangatnya itu adalah komunitas belajar. Ini siapa aja boleh ikutan acaranya, nggak harus mahasiswa HI UGM, tapi bisa dari alumni ataupun dari siapapun ya, umum mungkin, dan bukan hanya mahasiswa dari jurusan HI, tapi jurusan yang lain juga silahkan bergabung. Saat ini sementara kita baru mengembangkan webinar bulanan, jadi setiap bulan kita mengadakan acara diskusi terkait membahas isu yang secara spesifik, membahas isu sains,
atau teknologi ataupun art in international relations. Nah, ini minggu lalu kita baru saja membuat webinar dengan temanya AI colonialism. Saat itu kita mengundang Karen Howe gitu ya, tadi sebagai salah satu senior editor yang menulis reportase mengenai AI colonialism di negara-negara selatan. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya juga, ini boleh sedikit bocoran ya, saya mohon izin dulu ke teman-teman peserta kelas etika dalam inovasi digital. Kita juga sebagai hasil diskusi bersama begitu. Jadi selama kelas kemarin banyak sekali insight menarik dari teman-teman peserta kelas, dan juga saya kira kita semua menyadari gitu ya, belum banyak publikasi, bahkan mungkin tidak ada gitu ya yang membahas isu etika digital etika dalam inovasi digital di Indonesia. Nah, oleh karenanya teman-teman kelas bersepakat gitu, kita akan membuat proyek buku, menulis buku bersama yang nanti mudah-mudahan bisa terbit begitu, dan juga mengisi diskusi tentang etika dalam inovasi digital. Nah, kira-kira itu. Ini saya ngambil sedikit quotes dari film The Matrix gitu ya. Welcome to the desert of the real. Jadi saya kira mungkin buat teman-teman yang belum begitu familiar dengan isu politik dalam teknologi atau tidak begitu belum pernah mendengar diskusi-diskusi kritis mengenai teknologi di Global South, ini mungkin baru pertama gitu ya mendengarnya, tapi yang ingin saya tekankan bahwa this is real gitu. Ini it happens gitu ya. Di balik cerita-cerita di balik cerita-cerita sangat optimis melihat bagaimana perkembangan teknologi akan membantu manusia mengatasi berbagai permasalahan, saya kira kita juga perlu menyadari bahwa ada juga realita-realita yang menunjukkan bahwa teknologi itu justru menjadi sumber permasalahan. Dan saya kira mungkin pesannya adalah bagaimana kita bisa saya kira menavigasi begitu ya, menavigasi realita-realita mengenai politik teknologi digital ini menjadi sebuah realita yang bersifat komprehensif gitu. Jadi kita melihat teknologi bisa dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari sudut pandang yang optimis, tapi juga dari sudut pandang yang pesimis. Gitu. Mungkin itu sedikit presentasi dari saya terkait mengenai dinamika inovasi digital di The Global South. Saya persilahkan kalau ada teman-teman yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan, bisa raise hands. Kita bisa mendiskusikan lebih lanjut. Iya, Tana gimana, Tana? Sebelumnya terima kasih Mbak Nana atas penjelasan tentang materi hari ini. Saya mau langsung jump in ke proyek book chapter ya Mbak, karena setelah refleksi dari materi hari ini saya jadi ada beberapa hal yang kepikiran. Mungkin background-nya kan saya sama Farel kita berencana untuk membuat tentang etika dalam dating apps gitu ya Mbak ya. Terus kita kira-kira apa aja sih yang menjadi isu-isunya, karena kami berusaha melihat dari kacamata kelompok yang heteroseksual sama yang queer, kemudian melihat dari kayak user experience-nya, community guidelines-nya, terus beberapa isu-isu dan kayak pros and cons-nya. Terus salah satu yang kami berencana untuk naikkan itu juga tentang ada kayak sebuah fenomena baru di mana namanya itu adalah digital sexual racism, di mana orang-orang tuh secara sadar nggak sadar tuh selalu milih mungkin yang kalau laki-laki yang cewek kulit putih panjang tinggi kemudian mungkin lulusan luar negeri itu jauh lebih terpilih daripada yang bukan gitu lah. Terus setelah dari kelas yang Mbak Nana ya, tentang Global South sama Global North ini, mungkin saya jadi kayak kepikiran untuk kayak berusaha melihatnya dari kacamata atau perspektif kayak rasisme atau kayak profiling ada di Indonesia gitu ya, atau mungkin tadi yang Mbak Nana juga memberikan tentang social cultural system, yaitu kayak bagaimana terjadi perubahan budaya
karena teknologi ini, tapi dilihat dari sudut pandang relationship sama dating app. Jadi kayak dari situ aja dulu sih Mbak. Kalau menurut Mbak Nana, aman nggak itu topik-topiknya? Sangat aman ya. Saya kira itu justru bisa, saya aja dengarnya udah tertarik ya. Saya kira itu justru mungkin kayak bisa ngasih apa ya, sudut pandang yang berbeda ya dengan cara kita memandang tentang relationships gitu kan. Jadi karena kan kalau kita melihat dari socio-cultural system, kita perlu melihat dulu budaya relationship di Indonesia seperti apa, gitu kan. Dan kira-kira bagaimana sih budaya relationship di Indonesia ini mempengaruhi interaksi di aplikasi digitalnya? Pasti ada crash mungkin ya. Saya nggak tahu, mungkin akhir-akhir ini tuh saya di timeline YouTube saya tuh suka seliweran interaksi di Ome TV tahu nggak sih? Nggak tahu apa Nggak itu, tahu Mbak. kan? Ada yang tahu nggak itu? Tinder sama Bumble. Omegle tambah. Apa Omegle. namanya? Omegle ya? Omegle, Ya, sorry. Omegle. Oh, versi TV-nya Omegle. Oke, tahu. Tahu kan? Tahu. Dan itu kan saya kira menarik ya, karena banyak konten-konten creator yang memakai interaksi sosial di Omegle itu sebagai konten mereka kan. Dan itu justru menarik sebenarnya. Saya melihat ada yang lucu-lucu gitu loh, clash budaya antara yang di Indonesia sama yang di Amerika gitu misalnya. Ya ini mohon maaf ya, tapi ini kan semuanya di atas 18 tahun lah ya. Tapi kadang kan dari budaya flirtingnya misalnya gitu ya. Terus ada yang ada content creator waktu itu bilang, dia perempuan ya, content creator perempuan udah bilang wanti-wanti, kalau main di Omegle pokoknya harus pinter-pinter jaga diri gitu, karena kebanyakan orang-orangnya kurang ajar gitu kalau udah flirting atau bahkan mungkin pakai bahasa yang vulgar gitu ya. Nah, saya kira itu menarik karena kalau menurut saya platform digital kan tidak sensitif, tidak peka terhadap perbedaan budaya itu, dan akhirnya baliknya justru ke usernya. Ada user yang diuntungkan, ada user yang dirugikan dari interaksi itu. Nah, kalau saya kira kalau karena mau pakai sudut pandang itu menarik tuh. Jadi kayak mungkin ada nggak sih budaya dating yang budaya baru yang muncul dari dating ini, atau misalnya ada nggak sih norma-norma, ada nggak sih bentuk-bentuk diskriminasi misalnya tadi ya yang disebutkan oleh Tane, ternyata yang populer di aplikasi dating ini yang yang boleh dibilang standar Eropa gitu ya, atau standar Global North gitu misalnya. Itu menarik sih kalau mau diangkat. Alif gimana? Alif mau nambahin ke pertanyaannya Tane atau ada kasus lain juga yang lagi dibayangin? Testimoni Omegle juga boleh. Ya sebenarnya berbeda ya, tapi mungkin ada yang bisa overlap karena ini mungkin saya ngasih penjelasan buat teman-teman juga. Ini kan rencananya untuk proyek UAS garis miring Bu projectnya saya kan saya tidak membahas mengenai dimensi etika di balik sistem rekomendasinya YouTube. Sebenarnya sistem untuk platform yang mengedepankan user generated content, tapi saya fokus saja ke YouTube karena user generated content ini terlalu luas topiknya. Nah di sini algoritma dalam user generated content itu kan di satu sisi itu memiliki dimensi tanggung jawab etika yang bisa perusahaannya yang bertanggung jawab, bisa kita yang bertanggung jawab, dan juga ada sedikit kesulitan untuk menentukan seberapa umum tampilan rekomendasi kita, karena kan sudah menjadi rahasia umum kalau misalnya rekomendasi di dalam YouTube itu kan didasarkan pada preferensi kita masing-masing, sehingga sulit kita untuk menebak apakah ini itu sesuatu yang bisa mewakili sebuah populasi segmen Indonesia, atau apakah ini bisa mewakili sebagai sesuatu yang umum yang lintas budaya, mau di Indonesia mau di mana saja. Nah di sini mungkin satu kegelisahan yang saya tangkap dari Tane itu kan untuk masalah bias, utama bias ras itu kan ada yang dia itu ditangkap berdasarkan laporan statistik. Jadi misal kayak preferensi orang milih kulit putih berapa persen, orang milih cewek seksi berapa persen, orang milih cowok queer berapa persen, itu kan after the fact.
ketika perusahaan tersebut mempublikasi data tersebut. Nah, di sini kemudian kita dan saya juga akan menemukan kesulitan begini, Mbak. Ketika ada data tersebut, siapa yang bertanggung jawab secara etis? Apakah perusahaannya yang dia itu nge-tailor sesuai dengan preferensi username pengguna sehingga muncul statistika itu tadi yang mengaffirm bias masyarakat, atau tanggung jawabnya kepada user yang karena dia sudah diilhami bias tersebut sehingga dia menerapkan itu kepada dimensi algoritma gitu, sehingga algoritmanya pun merepresentasikan bias yang sudah ada. Jadi kayak yang salah secara etis ini siapa, Mbak? Perusahaan atau user? Nah, dari sini itu juga berlaku di penelitian saya, Mbak. Ketika saya berusaha etis ini, saya bingung apakah saya perlu, dalam bahasa kasarnya ya, menyalahkan YouTube si empunya algoritma dari platform, atau saya perlu membahas dari segi tanggung jawab etis itu dari user karena dia yang ultimately shaping algoritma tersebut, atau mungkin penelitian saya sebaiknya modal komparasi aja. Misal di Indonesia ada realitanya dari perusahaan gini, realitanya dari user gini, maka ada separate dimension of ethics, ada perbedaan tanggung jawab etik masing-masing untuk perusahaan ataupun pengguna. Nah, dari sini itu menurut Mbak Nana bagaimana, Mbak? Bagaimana saya harus approach pembagian etiknya, who is ultimate responsible dan sebagainya. Oke. Makasih Alif. Ini saya kira juga pertanyaan yang sering saya dengar juga gitu ya. Dan jawabannya mungkin kalau untuk jawaban prinsipnya kalau dari saya itu adalah don't hate the players but hate the games gitu ya, Alif. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya tadi bicara mengenai bias antara bias yang terjadi di platform digital yang menyebabkan banyak diskriminasi ataupun praktek-praktek buruk, saya kira saya sendiri bukan tipe yang ingin menyalahkan aktor gitu, tapi justru saya ingin ingin aktor itu menyadari ini salah gitu, apa yang salah gitu ya. Ini sistem, ada sistem yang kamu punya yang salah dan kamu perlu perbaiki. Jadi kalau menurut saya, kalau di kajiannya Alif, mungkin yang perlu Alif lakukan bukan misalnya tadi kalau ada kasus buka data dan ternyata dari data tersebut ada diskriminasi, saya kira yang perlu Alif tonjolkan adalah apa sih mekanisme di YouTube yang menyebabkan ada diskriminasi ini? Apakah mungkin Alif perlu menggali lebih dalam gitu. Apakah ketika users memberikan datanya kepada platform, apakah sudah ada konsen misalnya? Lalu yang kedua, kalau nggak ada konsen berarti itu salah satu mungkin salah satu permasalahan yang perlu diperbaiki dalam sistem. Atau yang kedua, kalau sudah ada konsen, pertanyaan berikutnya adalah ketika user sudah memberikan konsen kepada perusahaan, bagaimana perusahaan memperlakukan data user tersebut misalnya? Apakah kalau si perusahaan melakukan A, B, C, itu selalu memberikan informasi kepada si user, datamu aku pakai buat ini ya, datamu aku pakai buat ini ya. Kalau enggak, berarti mungkin di situ juga dari level komunikasi antara user dan platform yang perlu diperbaiki. Saya kira itu mungkin, jadi kalau Alif bisa memetakan sistem YouTube ini masalah etikanya apa aja gitu ya dari prosesnya, saya kira justru mungkin itu menjadi diskusi yang lebih konstruktif dibandingkan dengan kita membuat diskusi ini kalau ada diskriminasi terjadi di YouTube siapa yang salah, YouTube apa usernya. Kalau saya sih cenderung kalau ada perdebatan kayak gitu menurut saya jatuhnya destruktif karena saya pikir tidak ada perubahan yang bisa kita hasilkan gitu kalau jatuhnya menyalahkan aktor. Tapi kalau diskusinya kita upayakan untuk mengubah sistem atau change the game gitu kan, don't hate the players but change the game, yang kita ingin ubah itu adalah sistemnya, saya kira mungkin itu bisa menjadi diskusi yang lebih konstruktif. Nah, justru saya berharap nanti mungkin tulisannya Alif mungkin nggak harus langsung memberikan solusi ke YouTube, nggak juga sih gitu ya, karena pasti kan ada keterbatasan data dan limitasi lain-lain yang mungkin Alif akan alami gitu. Tapi kalau misalnya Alif bisa memetakan, oh ini loh permasalahan etis yang belum dilakukan oleh YouTube, atau ini loh pertanyaan-pertanyaan etis yang belum diadres oleh YouTube, saya kira ketika kamu sudah
bisa mengemukakan itu gitu dalam tulisanmu, itu sudah menjadi kontribusi yang sangat konstruktif untuk Alif. Siapa tahu kamu jadi konsultannya YouTube habis itu, gitu ya. Amin. Amin, amin. Ya, baik. Terima kasih ya. Mungkin memang benar ya kalau misalnya hanya sekedar passing the buck, siapa yang salah ya benar ya, diskusinya cenderung destruktif ya. Mungkin yang perlu dieksplor ya memang dimensi-dimensi teknis yang nanti melahirkan masalah etis, karena ya perkembangan teknologi yang kita adopsi secara massal kayak kita nonton YouTube, kita main dating apps, itu kan algoritma di baliknya, entah itu untuk rekomendasi, entah itu untuk matching atau yang nanti berujung pada decision making, itu memang tidak banyak dibahas. Kita sering accept as it is, sehingga ketika dimensi etis orang terjebak yaitu as it is, akhirnya siapa yang salah. Tapi saya setuju dengan Mbak Nana ya Mbak, nanti saya coba untuk bingkai ke situ. Dan ya terima kasih Mbak atas sarannya. Kalau misalnya memang keterbatasan data tidak bisa ngasih solusi dulu, tidak apa-apa. Yang penting sudah dibahas. Kalau misalnya itu cukup ya alhamdulillah. Terima kasih Mbak. Oke, sama-sama Alif. Silahkan mungkin kalau ada pertanyaan lain-lainnya, bisa ditulis di kolom chat juga. Ini dari Prodi S2 mengingatkan begitu bagi teman-teman yang bergabung di Open Day bisa langsung mengisi presensi ya untuk sesi partisipasi kelas. Terus tadi untuk teman-teman kalau balik ke menti.com kita gitu ya, ada pertanyaan kelima, nanti bisa silahkan jika bersedia menuliskan apa kira-kira kesan-kesan teman-teman mengikuti sesi kelas kita hari ini. Terus tadi ada banyak juga teman-teman yang dari luar daerah gitu ya mengikuti kelas ini. Ini pesan-pesan sponsor dari Prodi S2. Ini buat teman-teman yang dari luar daerah sangat direkomendasikan untuk bisa mendaftar juga gitu. Jangan lupa daftar ke beasiswa di beasiswa Kominfo begitu ya, karena saya kira itu menjadi salah satu pertimbangan dari Kominfo juga, mungkin ya, ini asumsi saya aja sih, tapi pesan dari Prodi adalah buat teman-teman dari berbagai daerah, mungkin silahkan yang dari luar Pulau Jawa gitu untuk mendaftar dari beasiswa Kominfo dan mungkin memilih program S2 HIUGM gitu ya. Mudah-mudahan kelas kita hari ini bisa memberikan sedikit gambaran dari bagaimana perkuliahan kita di HIUGM. Dan lagi-lagi ini hanya sedikit ya, teman-teman. Saya hanya seuprit seuprit dosen di balik banyak sekali dosen-dosen HIUGM yang jauh lebih mumpuni ilmunya gitu, jauh lebih berpengalaman. Tadi di Open Days juga ada Pak Mohtar, teman-teman bisa berkesempatan untuk mengikuti kelasnya Pak Mohtar, lalu ada Mbak Popi, Mas Riza gitu ya. Kalau di kelas kita ada Mas Dedi Permadi juga, ada Mbak Trevi, Mas Randi, Mas Rum gitu. Ada Pak Nanang Pamuji juga, ada banyak sekali tuh dosen-dosen yang sangat berpengalaman dan saya kira bisa memberikan insight yang menarik dalam perkuliahan ini. Oke, saya kira mungkin dari saya sekian dulu. Terima kasih banyak. Kita tutup kelasnya untuk teman-teman kelas etika dan inovasi digital. Kita ketemu lagi hari Selasa depan, begitu ya. Mungkin dari teman-teman Prodi S2 ada yang mau disampaikan dari Ogi atau dari tim Prodi S2? Cukup Mbak Nana, mungkin ya titipan salam dari Mas Rum. Terima kasih untuk kelas teman-teman kelas etika dalam inovasi digital dan Mbak Nana dan Mas Dodi selaku pengampu yang sudah memberikan kesempatan buat teman-teman peserta Open Day untuk ikut kelasnya Mbak. Oke, Semoga terima nanti kasih beneran, juga. ya semoga tahun depan beneran ada yang jadi mahasiswanya Mbak Nana dan Mas Dodi di kelas ini. Amin, amin. Buat teman-teman yang berminat, kita insya Allah ketemu tahun depan ya di kelas etika dan inovasi digital. Oke, kalau begitu saya tutup kelas kita hari ini semuanya. Have a nice day. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih teman-teman.